Bisa juga bahwa ini bentuk ketidaknetralan, harusnya kan direspons dong. Jadi tadi kami sudah diarahkan ke SPKT. Sebelumnya kami ke lantai 15 untuk konsultasi terlebih dahulu. Diarahkan ke SPKT. Setelah konsultasi dengan pihak SPKT, disarankan konsultasi langsung dengan lantai 15 bagian cyber. Dan setelah kita jelaskan posisi legal standing kami sebagai masyarakat yang mau melapor, kemudian inti masalahnya didukung dengan beberapa dokumen, ya, seperti fakta yang dianalisa oleh Roy Suryo, ya, mereka masih belum pede betul dengan informasi yang disampaikan itu. Pihak SPKT dan pihak cyber tidak menerima informasi yang kami sampaikan, karena mereka meminta bahwa kami harus membawa lengkap. Saya bilang untuk tugas ini menjadi lengkap kan tugas polisi. Tugas kalian yang punya wewenang, bisa memanggil orang, bisa menyita barang di mana-mana. Kami masyarakat secara KUHAP, kami menyampaikan informasi karena hak dan kewajiban kami. Karena kami lihat kondisi real saat ini masyarakat sudah terbelah. Ada yang terima angka yang sudah diumumkan, sebagian tidak menerima, bahkan demo semakin tiap hari. Kami urusan harusnya 20 menit sudah sampai Jakarta Pusat, kami berjam-jam karena macet. Jadi kami mohon laporan ini diterima dan panggil Roy Suryo, karena dialah yang punya fakta tentang dugaan persoalan pokok terletak di Sirekap, ya, dan dia bersedia hadir. Dia menyatakan diri siap, kalau laporan sudah masuk dia akan menjelaskan. Tetapi karena bapak di sini menyatakan menolak, sementara kami merasa sangat penting dan mendesak persoalan ini ditangani oleh Barreskrim karena kewenangan dan kompetensinya di bidang IT dan segala macam. Sementara kondisi di lapangan demo makin hari makin besar, ya udah kami kembali dan memang mereka sarankan supaya kirim surat langsung ke Kabarreskrim dengan mekanisme Dumas. Kita nggak ngerti Dumas yang model apa lagi, ya, mekanisme yang standar selama ini. Walaupun kami sering bolak-balik juga kalau buat laporan di sini, ini bolak-balik, kami capek, ya. Tetapi untuk kepentingan ini, kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan umum, kita datang. Ternyata yang kita alami bolak-balik juga. Jadi kami akan mengubah dengan membuat surat resmi kepada Kabarreskrim, ya. Karena ini sudah hari Jumat, ya. Berarti hari Senin kami kirim surat dengan substansi yang sama, dan kita minta juga supaya pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan pro kontra ini diperiksa. Kalau misalnya spesifik dari Barreskrim menolak itu kenapa, Bang? Karena harus menjelaskan secara detail tentang Sirekap itu sendiri. Saya bilang kami ini orang awam, kami tidak paham, tetapi ahlinya bersedia untuk dia dipanggil atau diundang, ini diterima dulu. Nggak mungkin lah kita, tadi dia mau datang kita ajak, tapi saya bilang jangan dulu Pak, karena pengalaman lapor di Barreskrim yang namanya SPKT dengan bagian yang menangani kasus, pengalaman kami ini bolak-baliknya itu. Jadi belum ada nomor LP dong Pak? Nol. Kami sudah gambarkan kondisi masyarakat terbelah dua, pro kontra mengenai Sirekap. Kami sudah rugi karena demo tiap hari, ya, jalan macet di mana akibat ini. Tolong ini diprioritaskan. Terima laporan, panggil pihak-pihak. Kalau Barreskrim ngomong bahwa Sirekap itu benar, ya selesai. Tetapi kalau kalian tolak ini, ya bukan salah kami, bukan salah masyarakat. Pak, dengan kondisi seperti ini mungkin nggak TPNI mengusulkan biar Barreskrim yang membuat tim
investigasi. Oh ya, kita akan usulkan masyarakat harus ambil inisiatif. Kalau pemerintah tidak merespons ini, masyarakat punya hak untuk membentuk tim investigasi yang lebih independen. Karena sekarang ini kan hampir semua lembaga ini kan kita khawatir independensinya mereka tidak bisa jaga. Ya, MK sudah begitu, KPK sudah begitu, KPU sudah begitu, apalagi Mabes Polri. Dengan sikapnya begini kita berharap dia tetap menjaga profesionalismenya dalam merespons laporan masyarakat. Tetapi masyarakat yang mau mengadu saja harus dipimpong begini, nah ini kita curiga. Jadi kita protes juga cara ini. Curiga tidak netral apa maksudnya, Bang? Ya bisa juga bahwa ini bentuk ketidaknetralan. Harusnya kan direspons dong. Kita datang memberi informasi, ada ahli yang menyatakan ada masalah terletak di Sirekap, dan itu harus dibuktikan. Dan yang bersangkutan siap untuk datang. Tadi juga mau datang, cuman kita bilang jangan dulu Pak, biar nanti Bapak dipanggil. Ya, apakah diundang atau apapun, tapi dia bilang oke, saya siap. Berarti dipersulit ya Pak? Ya dengan begini kami merasa dirugikan, memang kami kurang kerjaan. Nah, urusin yang begini terus. Sebetulnya adalah kewajiban daripada pihak kepolisian dan Kabar Reskrim dan Mabes Polri menerima ya kan laporan yang kami sampaikan. Tidak mungkin kami pengacara menyampaikan sesuatu tanpa alat bukti. Itu tidak mungkin. Terima dulu dengan laporan yang secara garis besar telah jelas disampaikan, dan bukti-bukti yang kami sampaikan, bahkan nanti saksi-saksinya ada, terima dulu. Belum apa-apa menolak. Ini ada apa? Kalau minta detail, masa kami bawa semua alat buktinya? Masa saksi fakta kami bawa? Masa saksi ahli kami bawa sekaligus hari itu bisa diperiksa? Terima dulu laporan. Laporan kami diterima, baru nanti diperiksa. Layak nggak ditindaklanjuti? Ya kalau tidak layak ya silahkan. Tapi belum apa-apa, dengan ditolak ini kan seolah-olah kan tidak layak, tidak mau diterima. Ini aneh. Lalu mau melaporannya kemana lagi? Satu-satunya memang di sini. Ini menjadi pertanyaan buat kami, ada apa sesungguhnya di sini? Iya kan? Bolak-balik ke atas, dari bawah ke atas bawah. Iya kan? Seharusnya sudah didiskusikan. Kami berpikir tadi ke cyber, udah tinggal diterima aja dengan penjelasan. Minta lagi penjelasan secara detail. Ya nggak mungkin lah kami secara detail. Kalau secara detail, secara teknis itu satu hari satu malam nggak selesai menjelaskan tentang peristiwa ini dan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu seharusnya terima dulu. Kan ada klarifikasi dulu gitu kan. Dari klarifikasi ini, ya kan memenuhi syarat apa ditindaklanjuti untuk menjadi penyelidikan. Setelah penyelidikan, ya kan baru penyidikan. Ini diterima aja belum? Bagaimana kita memperoleh kebenaran keadilan di negara ini? Kami sangat sayangkan dan kami protes keras. Jadi tadi itu ke dalam sama siapa, Bang? Diterimanya? Ini kawan saya di dalam. Ibu Sarah sama Rizal. Ibu Sarah sama Rizal. Rizal di Risaf Bagian apa itu? Bagian apa? di cyber, Di bawah tadi siapa? di bawah SPKT tadi. Staf atau ada jabatannya? Ya mereka itu tim penyidik. Jadi harusnya itu tadi, terima dulu. Ya, terima dulu. Kalau kurang, toh kita disurati dong. Saya bilang ahli itu kan kalian ini di cyber ini kan sudah tidak diragukan. Ya. Kalian juga bisa lihat, bisa punya ahli. Kalau harus dari kami ya yang bersangkutan siap datang. Bisa dipanggil. Ahli di luar itu juga banyak yang mau memberikan keterangan di sini soal Sirekap ini. Lalu selanjutnya bagaimana, Bang, ini? Ya tentu karena ini penting kita ikuti. Karena pengalaman kita juga kalau kita bikin laporan secara dumas menurut pemahaman mereka, dengan pengalaman kami kalau kirim surat secara biasa lapor ke sini, kirim surat ya diantar atau lewat jasa pengiriman surat, nggak akan diproses. Yang hanya diproses itu lewat SPKT yang kita bawa produknya itu laporan polisi nomor sekian. Jadi ini aneh, satu solusi yang aneh. Karena baik menurut pengalaman kami itu kalau kita lapor
kirim surat ke Kapolri atau Kabar Eskrim tentang sebuah peristiwa pidana dalam pelayanan kita sebagai advokat. Nggak pernah ada proses dari perkara yang kita lapor secara dumas menurut versi mereka. Artinya untuk hari Senin nanti apakah akan membawa bukti baru lainnya? Atau Nggak, bukti yang ada, ya kita nggak mau bawa yang ada, jadi dia udah bikin bolak-balik begini untuk apa? Jadi kita menuntut mereka profesional. Karena ini kan bukan kepentingan yang sedang-sedang. Ini kondisi ini luar biasa. Kondisi masyarakat sudah berhadap-hadapan di lapangan. Karena ditolak, waktu sudah mepet, tidak mungkin lagi. Kami berencana hari Senin itu ke Dumas langsung juga menghadap Kapolri. Tidak ada Kapolri, entah siapa yang menerima, kami akan menghadap minta ketemu dengan Kapolri untuk memecahkan masalah ini. Ini kan sederhana, prosedurnya udah kami ikuti semua, iya kan? Apalagi, iya kan? Prosedurnya sudah kami ikuti lagi semua. Nah, karena itu kami akan melaporkan tentang ketidakprofesionalan daripada Kabar Eskrim di sini, Bareskrim. Kami akan laporkan. Jangan menggunakan orang-orang tidak profesional. Ini menghambat namanya. Ini kan semua dalam keadaan mendesak berkaitan dengan pilpres, ya kan? Yang menyangkut masa depan daripada pemerintahan yang selanjutnya. Supaya kami memperoleh kepastian hukum berkaitan dengan perhitungan suara. Ini berkaitan dengan perhitungan suara. Kalau dihambat begini, apa yang kita dapat gitu. Sementara tugas daripada kepolisian salah satu adalah menerima laporan atau pengaduan. Seberapa bukti harus diterima, nanti tugas daripada kepolisian dan Bareskrim untuk mencari bukti-bukti yang lain. Nanti dari keterangan saksi-saksi yang kami ajukan, cari lagi yang lain. Tapi kalau belum diterima, sudah ditolak, bagaimana ini? Sama lah orang sakit, saya ke dokter. Begitu datang udah ditolak, belum diperiksa gitu. Ya udah nggak bisa diobati di sini. Kan aneh ini. Ini aneh ya bro. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Jadi hari Senin kami akan ke Dumas juga langsung menghadap Kapolri. Tidak ada Kapolri, kami akan datang ke sana. Ya.